Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, ada seseorang yang bertanya kepada saya tentang kapasitas seseorang dalam memberi nasihat kepada orang lain. Apakah ada kriterianya? Apakah ada batasnya? Saya sampaikan pada kesempatan ini, secara umum setiap orang, setiap muslim itu boleh memberi nasihat. Orang pintar menasihati orang bodoh menasihati orang pintar, itu boleh. Kiai menasihati santri, santri menasihati kiai, itu boleh. Umumnya seperti itu. Tapi tentu di sini ada etika. Ada etika yang harus dipegang. Dalam ayat Al-Quran, surat Al-Asr, kalimat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling memberi wasiat dengan hak, dengan kebenaran, watawasau bis sabr, dan saling memberi wasiat, saling memberi nasihat dengan sabar. Itu menggunakan wazan tafa'ala. Wazan tafa'ala itu lil musyarakah baina itsnain fa aksar. Maksudnya adalah persekutuan timbal balik antara dua orang atau lebih. Jadi saling, ya, tawasau itu saling. Berarti tidak sepihak, tapi dua belah pihak, atau malah lebih dari pihak-pihak lain. Nah, jadi memberi nasihat itu boleh dari siapapun kepada siapapun. Bahkan agama itu adalah agama nasihat. Agama Islam itu ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Jadi agama Islam tidak bisa dilepaskan dari nasihat. Ketika Rasulullah menjelaskan ad-dinun nasihat, qulna, kami para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa nasihat ya Rasulullah? Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Bahwa nasihat itu adalah bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin muslimin, a'immatil muslimin, wa ammatihim, dan seluruh umat muslim pada umumnya. Jadi siapapun boleh memberi nasihat kepada siapapun. Tentu ketika seseorang memberi nasihat, ia akan merasakan kondisi dirinya sesuai dengan kepantasan dan kewajarannya. Dan memberi nasihat itu penting karena insya Allah orang yang memberi nasihat akan berpikir terlebih dahulu tentang dirinya sendiri. Katakanlah seseorang memberi nasihat kepada orang lain tentang sesuatu yang dia sendiri tidak pernah melakukannya. Itu biasanya kurang enak. Memberi nasihatnya juga kurang enak. Sebab memberi nasihat untuk melakukan perbuatan baik, sedangkan dirinya sendiri belum melakukan itu, tidak datang dari hatinya. Tetapi tetap boleh melakukan hal itu, memberi nasihat walaupun dia belum melaksanakannya. Insya Allah berharap bahwa dengan memberi nasihat kepada orang lain, apa yang belum ia lakukan, insya Allah ke depan ia akan melakukan, akan melaksanakan. Yang kedua, dengan memberi nasihat kepada orang lain, keilmuan akan bertambah. Sebab apa? Sebab
apa yang dinasihatkan kepada orang lain pasti sesuai dengan kapasitas ilmunya. Kita bisa melihat orang-orang yang pintar, para ulama, ketika memberi nasihat, butiran-butiran ilmu demikian banyak, karena memang dia memiliki banyak ilmu. Nah, orang yang tidak memiliki ilmu yang cukup, nasihatnya juga tidak akan banyak-banyak, tidak akan panjang-panjang, dan kita juga mendengarnya, bolehlah sebut kurang berbobot begitu. Tapi tidak salah, boleh saja ya memberi nasihat kepada orang lain. Jadi dengan memberi nasihat, ia akan meraba dirinya untuk memperbaiki perilaku apa yang dinasihatkannya sesuai dengan apa yang ia lakukan. Yang kedua, akan menambah wawasan ilmu pengetahuan supaya nasihatnya didengar oleh orang lain. Tentu yang paling penting adalah ketika seseorang memberi nasihat, harus semata-mata ikhlas karena Allah, karena memberi nasihat kepada orang lain adalah bagian dari ajaran Islam. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, ada dikatakan bahwa seorang sahabat bernama Jarir bin Abdullah al-Bajali, dia berkata, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslimin. Saya berbaiat kepada Rasulullah untuk mendirikan sholat, membayar zakat, dan memberikan nasihat, menganjurkan perbuatan baik dan mencegah perbuatan munkar kepada setiap muslim. Bahkan dalam hadis yang lain masih diriwayatkan dari orang yang sama, Jarir bin Abdullah al-Bajali, qala, dia berkata, inni ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu, kemudian saya berkata kepada Rasul, ubayyi'uka 'alal islami fasharata 'alayya. Ya Rasulullah, saya berbaiat kepada Anda, saya berjanji setia kepada Anda ya Rasul untuk mengamalkan ajaran Islam. Fasharata 'alayya, maka Rasulullah kemudian memberi syarat kepada saya. Salah satu syaratnya adalah wan nushi likulli muslimin, bahwa saya harus memberikan nasihat atau amar ma'ruf nahi munkar kepada semua muslim. Fabayatuhu ala hada, maka saya berbaiat, berjanji setia untuk melaksanakan nasihat ini. Dengan hadis-hadis ini, kita tidak usah ragu untuk memberi nasihat kepada orang lain. Toh pasti kita akan memberi nasihat kepada orang lain dengan kapasitas yang kita miliki terkait dengan keilmuan, terkait dengan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Para sahabat memiliki kebiasaan yang sangat indah. Seringkali bukan hanya memberi nasihat kepada temannya, kepada para sahabat yang lain, tapi juga ia datang kepada sahabat yang lain dengan mengatakan, tolong beri saya nasihat. Jadi ia meminta dinasihati. Wah, ini sangat bagus ini. Meminta dinasihati. Karena dengan meminta dinasihati, ia siap untuk menerima nasihat itu dan kemudian melaksanakannya. Oleh karena itu, mudah-mudahan setiap orang dengan ilmu masing-masing yang dimilikinya sekecil apapun, mudah-mudahan bukan hanya sekedar bisa melaksanakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga memberi nasihat kepada orang lain. Dengan saling menasihati satu sama lain, insya Allah kita akan senantiasa diingatkan oleh teman-teman kita sesama muslim, sehingga apabila kita akan terjerumus kepada dosa, kepada kesalahan, insya Allah ada yang membatasi, ada yang mengekang supaya kita tidak terjerumus kepada kesalahan. Seorang muslim dengan seorang muslim yang lainnya harus memiliki kepedulian untuk saling menasihati satu sama lain. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.